Padi seperti ini harus cukup nutrisi. Di saat bagaimana? Yaitu di saat padi itu bunting atau hamil. Nah, kita harus menggunakan baik pupuk organik cair yang lengkap, dan keduanya adalah PPC yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Itu bisa saja, Kang Bro. Nah, dan selanjutnya kita harus bisa menanggulangi hama dan penyakit, terutama adalah hama penggerek batang dan penyakitnya yaitu neck blast atau potong leher dan juga hawar pelepah yang lainnya. Nah, dan yang ketiganya adalah bahwa padi sudah mulai keluar male. Di dalam petakan itu air jangan dikeringkan, bila perlu diberikan air sampai 2 minggu mau menjelang panen. Artinya mau panen 2 minggu boleh dikeringkan karena padi kita sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Anda berjumpa kembali bersama channel Pertanian dan Sejarah. Kali ini saya akan berbagi bagaimana bahwa tanaman padi bisa mengisi bulir padinya sampai pangkal-pangkalnya. Adalah ada beberapa kriteria untuk padi itu mulus sampai panen, Kang Bro. Yang pertama adalah kita harus memberikan nutrisi yang lengkap. Biasanya para petani itu adalah diadakannya atau pengaplikasiannya ada pemupukan kedua atau ketiga. Yang kedua sama yang ketiga, mereka itu kebiasaannya diberikan Posca atau NPK, semacam mutiara, semacam tawon dan lain-lainnya. Tetapi kali ini saya memberikan berbagi kepada Kang Bro semuanya. Kita harus diberikan nutrisi dari atas. Kenapa? Mungkin jawabannya bisa dari atas. Yang pertama akan saya jelaskan adalah pemupukan dari bawah dengan melalui granular itu agak lambat perombakannya yang bisa diserap oleh akar kalau padi sudah rimbun, Kang Bro. Dan yang keduanya adalah penguapan di saat sedikit matahari teriknya luar biasa. Dan yang ketiganya ledging atau hanyut di saat musim penghujan. Jadi yang efektif adalah buat Kang Bro semuanya, buat kita semuanya, kita harus bisa memberikan nutrisi dari atas, baik dengan pupuk organik cair yang terbuat dari alami ataupun PPC yang terbuat dari bahan sintetis atau kimia. Yang penting adalah bahwa pupuk tersebut atau nutrisi tersebut adalah spesifikasinya untuk padi-padi masa keluar malai, yaitu ya udah jelas kandungan N yang lebih rendah, kandungan P yang sedang, dan kandungan K yang lumayan. Itulah yang diharapkan oleh tanaman di saat-saat padi menjelang bunting sampai keluar malai, Kang Bro. Keuntungan pemupukan dari atas atau pemberian nutrisi dari daun itu akan mudah terserap melalui stomata daun. Ini sangat cepat sekali, bahkan efektivitasnya adalah 80% diserap oleh tanaman. Beda dengan yang pemupukan dari bawah untuk kedua atau ketiga kalinya menurut kebiasaan petani. Dan hitung-hitungan itu ada perbedaannya, Kang Bro. Ini justru seperti ini lebih irit. Dan selanjutnya, Kang Bro, kita juga penting untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan, terutama dari awal sebelum padi bunting. Kita harus penanggulangan masalah hama, yaitu kebanyakan di para petani itu hama penggerek batang. Jangan sampai nanti keluar malainya jadi putih atau yang disebut beluk. Nah, itu juga penting. Untuk itu petani harus pandai-pandailah pengamatan terhadap padinya.
bagaimana kemauan tanaman itu dan apa yang harus diberikan. Selain penanggulangan hama, kita juga harus bisa penanggulangan masalah penyakit, baik melalui fungisida ataupun melalui cara lain. Baik dilakukan fungisida preventif dan akuratif sebelumnya, dan padi sudah menunduk menggunakan fungisida preventif dan akuratif. Pada dasarnya adalah kita mempertahankan bahwa daun bendera padi kita jangan sampai terserang hawar pelepah. Dan keduanya, jangan sampai bahwa padi kita adalah, menurut para petani, itu biasanya disebut neck blast. Nah, ini banyak cara. Kita banyaklah di toko obat, baik dengan difekanazole atau dengan verfekanazole atau dengan triazole dan segala macam. Itu masih banyak. Yang penting kita bagaimana untuk bahwa jamur padi itu hilang atau kita tidak ada penyakit apa yang disebutkan oleh saya tadi, itu harus ditanggulangi, Kang Bro. Yang pertama adalah sama padi saat mau keluar malai 1 kali, dan kedua padi sudah keluar malai sekitar 30-40%. Dan yang lebih sempurnanya itu di saat padi menunduk, artinya untuk membesarkan, tapi itu jangan terlalu overdosis. Nanti ada efek yang luar biasa kalau kita memberikan kimia yang terlalu berlebihan. Mungkin biasanya ada pertanyaan dari Kang Bro, apakah ZPT diperlukan atau tidak? Mungkin seperti itu. Nah, kapan waktunya ZPT itu diperlukan? Menurut saya ZPT juga perlu, yaitu di saat kita padi itu hamil besar. Itu biasanya di tanaman itu ada keluar 1-2 lah ya. Nah, kita bisa dicampur menggunakan ZPT sekalian dengan dicampur dengan nutrisi yang disebutkan tadi, baik dengan POC-nya ataupun dengan PPC-nya. Apa ada pengaruh? Secara kimiawi pasti ada, karena percampuran 2 bahan aktif. Tapi tergantung bahan aktif itu, ada yang merujuk kepada ZPT mungkin hanya beberapa persen, ditambah dengan ZPT yang kita beli dari toko obat atau dari yang lain. Nah, itu tidak ada masalah, bahkan lebih bagus. Jadi keluar padinya tuh serentak. Jadi seperti itu. Nah, terus pengisidanya bagaimana? Kalau ZPT hanya cukup 1 kali, Kang Bro. Hanya 1 kali di saat padi kita akan keluar malai, atau malainya keluar 1-2. Harus seperti itu. Nah, jadi Kang Bro, ini adalah sangat penting bahwa nutrisi untuk padi sampai keluar malai itu, sampai padi menunduk itu sangat penting. Dan selanjutnya adalah saat padi keluar malai, air jangan sampai dikeringkan. Itu sangat penting. Yang artinya bahwa dari keluar malai sampai menjelang 2 minggu akan panen, padi jangan dikeringkan, kecuali kalau akan panen menjelang 2 minggu, itu boleh dikeringkan. Jadi bahwa pentingnya air di saat padi bunting sampai menunduk itu baru bisa dikeringkan menjelang panen, itu 2 minggu sebelum panen harus dikeringkan. Itu sangat luar biasa, dan padinya juga nanti kita bisa lihat sendiri seperti ini.